sistem pemerintahan Republik Cina menjadi kekaisaran kembali, itu menyakiti hati dari Dr. Sun Yat-sen. Ia telah merelakan jabatannya sebagai presiden kepada Yuan Shikai demi tercapainya tujuan revolusi, yaitu menyatukan seluruh daratan China. Setelah menjabat sebagai presiden Republik Cina, tujuan revolusi Cina yaitu untuk menyatukan daratan Cina masih dijunjung tinggi oleh Sun Yat-sen dengan ajaran San Min Cui-nya. Hanya saja sulit sekali untuk menaklukkan para Sun. Kemudian di tahun 1925, Dr. Sun Yat-sen meninggal dunia dan dia memiliki dua orang murid. Yang pertama adalah Chiang Kai-shek, berideologi nasionalis, dan Mao Zedong, berideologi komunis. Kemudian takhta diberikan kepada Chiang Kai-shek untuk melanjutkan stafet pemerintahan Dr. Sun Yat-sen dengan ideologi nasionalis. Chiang Kai-shek dan Mao Zedong merupakan dua sahabat, satu guru yang berbeda ideologi. Ketika Chiang Kai-shek berkuasa dan merumuskan bagaimana caranya untuk menyatukan Cina Utara ke Cina bagian selatan, itu terjadi perdebatan antara Mao Zedong dan Chiang Kai-shek. Mao Zedong menginginkan adanya tuan tanah yang ada di Cina bagian utara atau para Tutsun dipaksa untuk mengembalikan tanah kepada negara dan dibagikan kepada para petani, kepada rakyat untuk menggarap. Sedangkan bagi Chiang Kai-shek, langkah tersebut terlalu ekstrim untuk dilakukan karena para Tutsun masih memiliki kekuatan. Itu artinya kalau usulan Mao Zedong dilakukan, maka akan terjadi pertempuran antara Tutsun dengan Republik China. Sedangkan Chiang Kai-shek tidak mau melakukan hal itu. Chiang Kai-shek ingin melemahkan dulu Tutsun baru mengambil alih Cina bagian. Peristiwa itulah yang menandai berawalnya konflik antara Chiang Kai-shek dengan Mao Zedong. Tahun 1925 sampai 1936 merupakan konflik ideologi di China, yaitu antara Mao Zedong dan Chiang Kai-shek, yaitu antara komunis dan nasionalis. Hingga Chiang Kai-shek mengerahkan segala macam kemampuan negaranya untuk mengusir Mao Zedong dan menghancurkan ideologi komunis yang dianggap akan mengganggu kestabilan negara. Chiang Kai-shek dengan partai Kuomintangnya mencoba untuk mengerahkan segala macam kekuatan negaranya untuk mengusir Mao Zedong dan ideologi komunisnya. Hingga Mao Zedong dan para pengikutnya melarikan diri dan menghindari dari serangan Chiang Kai-shek. Peristiwa yang terkenal dari pelariannya Mao Zedong dari serangan Chiang Kai-shek adalah Long March atau jalan kaki sejauh hampir 6.000 km yang dilakukan oleh Mao Zedong dan para pengikutnya tanpa tujuan yang jelas. Mereka mengadakan perjalanan di malam hari dan masuk ke desa, berinteraksi dengan masyarakat desa, bercocok tanam dengan masyarakat desa di siang hari. Banyak sekali para pengikutnya yang dalam perjalanan memutar balik arahnya dan meninggalkan barisan Mao Zedong. Karena alasan tujuan yang tidak jelas, mereka kelaparan, tidak ada kepastian hidup, dan harus menghindari serangan dari Chiang Kai-shek. Ada juga yang mendapatkan pengaruh dari Chiang Kai-shek untuk bergabung ke barisan Chiang Kai-shek. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1934 sampai 1935. Banyak sekali ketika desa dikunjungi oleh Mao Zedong menceritakan tentang bagaimana tujuan bernegara dengan komunisnya, menjadikan rakyat sebagai kesejahteraan utama. Banyak sekali desa-desa yang bedol desa, artinya penduduknya banyak yang meninggalkan desa untuk mengikuti barisan dari Mao Zedong untuk long march, jalan kaki tanpa arah tujuan, sehingga barisannya menjadi semakin banyak. Selain mengurusi Mao Zedong dan komunisnya, Chiang Kai-shek juga harus berurusan dengan Jepang. Jepang yang saat itu nasionalisnya sudah memuncak, ingin menguasai seluruh daratan Asia, mencoba masuk ke daerah China dan berhasil masuk ke daerah Manchuria. Dan kekuasaan Jepang itu sangat jelas nyata adanya karena berhasil menguasai satu persatu wilayah yang ada di China. Hanya saja fokus dari Chiang Kai-shek itu bukan hanya mengusir Jepang, tapi fokus utama adalah menghancurkan komunisnya dengan Mao Zedong, sehingga Jepang lebih leluasa untuk masuk ke daerah China. Meskipun dalam pelarian, Mao Zedong tetap memprioritaskan untuk mengusir Jepang yang ada di China. Jadi sambil menghindari serangan dari Chiang Kai-shek, Mao Zedong dan barisannya sambil mencoba memberikan perlawanan untuk mengusir Jepang dari daratan China. Beberapa jenderal Chiang Kai-shek memberikan nasihat kepada Chiang Kai-shek untuk menghentikan perang saudara dengan Mao Zedong dan lebih memfokuskan kepada pengusiran terhadap Jepang yang sudah berkuasa di China. Namun segala usulan, segala nasihat itu ditolak mentah-mentah oleh Chiang Kai-shek. Hingga pada akhirnya Chiang Kai-shek luluh dan menerima
saran tersebut untuk mengadakan pertemuan dengan sahabat lamanya yaitu Mao Zedong. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Xi'an Incident, yaitu terjadi pada tahun 1936. Pada pertemuan tersebut, Chiang Kai-shek tetap bersikeras untuk tidak menerima koalisi dari Mao Zedong dan Partai Komunisnya. Hingga isu tersebut terdengar ke Xiu Meling, istri dari Chiang Kai-shek. Dan Xiu Meling kemudian langsung bergegas untuk menghadiri pertemuan tersebut. Di satu waktu, Xiu Meling mengajak Chiang Kai-shek untuk masuk ke ruangan tertentu dan berbicara empat mata. Kemudian setelah keluar dari ruangan tersebut, Chiang Kai-shek yang tadinya murung, Chiang Kai-shek yang tadinya cuek, Chiang Kai-shek yang tadinya dingin, itu kembali tersenyum setelah dari ruangan tersebut dan memeluk Mao Zedong dan mengatakan, mari bersama-sama untuk mengusir Jepang, sahabat lama. Mereka berkoalisi dari tahun 1936 sampai 1945. 1945 ditandai dengan kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua dan meninggalkan seluruh negara atau wilayah jajahannya termasuk China. Kemudian setelah 1945 tidak ada bangsa asing yang menguasai Cina. Konflik antara ideologi komunis dengan nasionalis, konflik antara Chiang Kai-shek dengan Mao Zedong kembali muncul ke permukaan. Di tahun 1945 sampai 1949 adalah konflik saudara kedua antara Mao Zedong dan Chiang Kai-shek. Hingga di tahun 1949, Mao Zedong mendapatkan citra yang baik dari masyarakat China dan banyak sekali yang mendukung terkait ideologi komunisnya untuk diterapkan di China. Hingga tahun 1949, Chiang Kai-shek mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Mao Zedong dengan ideologi komunisnya. Maka muncul negara komunis China yang bertahan sampai sekarang dan mengalami kemajuan yang sangat besar. Bergantinya pemerintahan dari nasionalis ke komunis itu merupakan revolusi Cina yang kedua, yaitu yang terjadi pada tahun 1949, dan diangkatnya Mao Zedong sebagai presiden negara komunis China yang pertama. Pengaruh revolusi Cina yang pertama adalah munculnya ajaran Sanmincui, yaitu nasionalis, demokrasi, dan sosialis, kemudian munculnya ideologi komunis. Sekian penjelasan mengenai revolusi China. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.